Jadi baik, Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ance Tamina dengan NIM 2320003. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirwacana Sumba dari program studi pendidikan biologi. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Nah, di sini saya mengambil sebuah topik yaitu tradisi kawin tangkap atau pitirambang. Nah, tradisi kawin tangkap atau pitirambang di suku Sumba Nusa Tenggara Timur ini masih ada dan dilakukan secara terus-menerus dengan adanya pemaksaan perkawinan kepada perempuan Sumba yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan sosial. Bahwa tradisi yang kuat dan tak terelakkan dalam kultur masyarakat suku Sumba masih berbudaya patriarkal, menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya memasibilitasi pihak laki-laki. Nah, di sini ada suku Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu ada Kabupaten Sumba Timur, ada Sumba Tengah, ada Sumba Barat, dan ada Sumba Barat Daya. Nah, sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan beragam adat dan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaan kawin tangkap atau pitirambang yang dimana perkawinan tersebut terjadi atas dasar pemaksaan salah satu pihak fenomena. Tradisi kawin tangkap atau pitirambang di suku Sumba Nusa Tenggara Timur merupakan kejahatan kemanusiaan, yaitu pemaksaan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan manusia, yaitu pemaksaan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual, bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tanpa bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang yang menyangkut hak-hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya. Nah, keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktekkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis, yaitu kekerasan fisik, diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul. Secara seksual bagian tubuhnya dipegang, dilecehkan, bahkan diperkosa. Secara psikologi mereka terhina, tertekan, trauma, dan tidak ada harga diri. Dan secara sosial perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang, yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, yang menyebabkan perempuan-perempuan suku Sumba merasa sakit dan trauma dan kurang waktu yang cukup lama. Di sini kita masuk pada faktor-faktor pengaruhi terhadap kawin tangkap atau pitirambang di suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, faktor yang pertama itu faktor yang paling pengaruh yaitu karena ekonomi terkait hutang strata sosial, pendidikan maupun kepercayaan. Terjadi karena adanya persetujuan dari pihak orang tua perempuan dan pihak orang tua laki-laki, maupun atas dasar keinginan pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Dengan adanya praktik perkawinan ini merupakan suku Sumba selalu berhati-hati saat keluar rumah. Nah, yang kedua itu ada penyesalan kawin tangkap atau pitirambang suku Sumba di Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama itu ada tahapan pencarian, adalah tahapan di mana keluarga perempuan mencari anak perempuan yang telah diculik oleh pihak laki-laki. Nah, yang kedua itu ada tahap tutup malu, adalah tahap di mana keluarga laki-laki akan mengirim munang atau jubir bicara adat yang diutus ke rumah pihak perempuan untuk memberitahukan keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah tiada dan berada di rumah keluarga laki-laki, dan membawa seekor kuda dan parang dan memulai yang diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai tanda tutup malu keluarga perempuan karena anak perempuan mereka telah diculik. Nah, yang ketiga itu ada tahapan masuk minta, adalah tahapan setelah perkenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bersifat melarang berhubungan dengan pihak lain.
karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat. Nah, yang keempat itu ada tahap tikar adat, yaitu pihak laki-laki datang dan menyerahkan belis atau mas kawin yang telah disepakati bersama dan bermakna bahwa keluarga laki-laki telah menang pihak perempuan, yaitu membawa laki-laki maupun perempuan telah diikat dan dilarang secara adat pihak laki-laki membawa hewan, parang, emas untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Nah, di sini pun ada kesimpulan, yaitu berdasarkan penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan tradisi kawin tangkap atau piti rambang di suku Sumba Nusa Tenggara Timur masih ada dan dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang. Nah, di sini pun ada sarannya, yaitu melalui video ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan saran yang dapat membangun masyarakat Nusa Tenggara Timur pelaksanaan kawin tangkap piti rambang. Nah, sekian dan terima kasih.